Halo guys, kembali lagi dengan saya Babang Tampan di channel Madusu Games. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan alur cerita yang sebelumnya Resident Evil 4 dan sekarang lanjut ke Resident Evil 5 ya. Yang tanggal rilisnya sendiri 5 Maret 2009. Pengembangnya Capcom, platformnya PlayStation 4, Xbox One dan PlayStation 3. Yang dimana menceritakan perjuangan Chris di Afrika mencari Jill. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. Cerita dimulai pada tahun 2009, 5 tahun setelah peristiwa Resident Evil 4. Chris Redfield sekarang menjadi agen dari aliansi penilaian keamanan bioterorisme BESA bahasanya gitu ya. Dikirim di Kujuju di Afrika. Dia dan mitra barunya Sheva Alamor ditugaskan untuk menangkap Ricardo Irving. Sebelumnya dia bisa menjual senjata bioorganik atau BOW di pasar gelap. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa penduduk setempat telah terinfeksi oleh parasit Las Plagas, atau dalam kurung mereka terinfeksi disebut Manjini, dan tim Alpha BSA telah terbunuh. Chris dan Sheva diselamatkan oleh tim Delta BSSA yang termasuk mentornya Sheva, Kapten Josh Stone. Dalam data Stone, Chris melihat foto Jill Valentine, pasangan lamanya, yang diduga tewas setelah konfrontasi dengan Albert Wesker. Chris, Sheva dan Delta Team mendekati Irving, tetapi dia melarikan diri dengan bantuan sosok berkerudung. Irving meninggalkan dokumen yang membawa Chris dan Sheva ke ladang minyak berawal, di mana kesepakatan Irving akan terjadi. Tetapi mereka menemukan bahwa dokumen itu adalah pengalih perhatian. Ketika Chris dan Sheva mencoba untuk berkumpul kembali dengan tim Delta, mereka menemukan tim dibantai oleh BOW. Sheva tidak dapat menemukan batu di antara orang mati. Bertekad untuk mengetahui apakah Valentine masih hidup, Chris tidak melapor ke markas. Melalui rawa, mereka menemukan batu dan melacak perahu Irving dengan bantuannya. Irving menyuntikkan dirinya dengan varian parasit Las Plagas dan bermutasi menjadi binatang besar seperti gurita. Chris dan Sheva mengalahkannya, dan kata-katanya yang sekarat membawa mereka ke gua terdekat. Gua adalah sumber bunga yang digunakan untuk membuat virus yang sebelumnya digunakan oleh Umbrella Corporation baru bernama Urobos. Chris dan Sheva menemukan bukti bahwa Tricell, perusahaan yang mendanai BSA, mengambil ahli bekas laboratorium bawah tanah payung, melanjutkan penelitian Umbrella. Di fasilitas tersebut, mereka menemukan ribuan kapsul yang berisi subjek uji manusia. Chris menemukan kapsul Valentine tapi kosong. Ketika mereka pergi, mereka menemukan bahwa CEO Tricell Excella Gione merencanakan dengan Wesker untuk meluncurkan rudal dengan virus Urobos di seluruh dunia. Akhirnya terungkap bahwa Wesker berharap untuk mengambil beberapa orang terpilih dari kekacauan infeksi dan memerintahkan mereka menciptakan generasi baru umat manusia. Oke, Chris dan Sheva mengejar Gione tetapi dihentikan oleh Wesker dan sosok kerudung yang diturunkan menjadi Valentine dicuci otak. Oke, jadi yang berkerudung itu sebenarnya Jill Valentine ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Gion dan Wesker melarikan diri ke kapal tanker minyak Tricell. Chris dan Sheva melawan Valentine. Chris dan Sheva naik ke kapal tanker dan bertemu Gione yang melarikan diri setelah menjatuhkan kotak jarum suntik. Sheva menyimpan beberapa. Ketika Chris dan Sheva mencapai dek utama, Wesker mengumumkan melalui intercom kapal bahwa dia akan mengkhianati Gione dan menginfeksi dengan Urobos. Dia bermutasi menjadi monster raksasa yang dikalahkan Chris dan Sheva.
Radio Valentine masuk memberitahu Chris dan Sheva bahwa Wesker harus meminum serum dengan dosis yang tepat dan teratur untuk mempertahankan kekuatan dan kecepatannya. Dosis yang lebih besar atau lebih kecil akan meracuninya. Sheva menyadari bahwa jarum suntik Gione adalah dosis obat. Chris dan Sheva mengandung virus Urobos, menyuntikannya dengan jarum suntik yang dijatuhkan Gione. Wesker mencoba melarikan diri dengan pengebom. Chris dan Sheva menonaktifkannya, membuat mendarat di gunung berapi. Nah, di gunung berapi Furious ya, nama gunung berapinya ya. Wesker mengekspor dirinya ke Urobos dan mengejar Chris dan Sheva melalui gunung berapi. Mereka melawannya dan Wesker yang lemah jatuh ke lava sebelum Chris dan Sheva diselamatkan oleh helikopter yang kemudian oleh Valentine Denstone. Saat Wesker yang sekarat mencoba menyeret helikopter ke gunung berapi, Chris dan Sheva menembak granat. Ini menjadi nembak granat ya ke arah Wesker ya, dan membunuhnya. Dalam scene terakhir permainan, Chris bertanya-tanya, apakah dunia ini layak untuk diperjuangkan? Oke, melihat Sheva dan Valentine, dia memutuskan untuk hidup dunia tanpa rasa takut. Jadi di sini diceritain si Chris ini akan selalu mengakhiri dari Umbrella, atau dibilang antek-antek Umbrella ya, dia akan terus mengakhiri mimpi buruk ini. Oke, itu berikut adalah alur cerita dari Resident Evil 5 ya. Buat kalian yang kangen dengan game, silahkan memainkan kembali ya. Untuk game Resident Evil 5 sebenarnya ada versi DLC juga. Kebetulan saya belum pernah memainkannya, jadi nggak tahu ceritanya. Oke, mungkin sekian aja cerita dari Babang Tampan ini karena waktu sudah malam. Oke, buat kalian selalu jaga kesehatan, jangan lupa kurangi begadang, nonton yang aneh-aneh juga ya, sama tetap semangat. Oke, sampai jumpa.